teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kebijakan ekonomi internasional, tarif dan kuota. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi internasional yang diampu oleh Ibu Dr. Khairani Alwiyah Matondang, SPD MSI AK. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi video pembelajaran kita, di sini kami dari kelompok 13 akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama Debona Tarigan Merbaum, yang kedua Sri Wulandari Bonutarigan, dan yang ketiga Yemima Eleonor Nadabdab. Oke, baik teman-teman, yang pertama kita bahas adalah kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas meliputi semua kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, dan kegiatan ekspor-impor barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan ekonomi internasional dalam arti sempit yaitu hanya meliputi kebijakan yang langsung mempengaruhi ekspor dan impor. Kebijakan internasional dalam arti sempit ini berkaitan dengan ekspor barang dan jasa. Oleh karena itu, cakupannya sangat luas mengingat banyaknya barang atau jasa yang diekspor maupun yang diimpor, mulai dari barang konsumsi, produksi, sampai pada tenaga kerja. Jadi kebijakan ekonomi internasional ini adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Selanjutnya kita akan membahas instrumen kebijakan ekonomi internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kebijakan perdagangan internasional, di mana mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang atau jasa. Jenis kebijaksanaan ini misalnya tarif terhadap impor dan sebagainya. Yang kedua itu kebijaksanaan pembayaran internasional, yaitu meliputi tindakan atau kebijaksanaan pemerintah terhadap rekening, modal atau capital account dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan pengawasan terhadap lalu lintas devisa atau exchange control, atau pengaturan atau pengawasan lalu lintas modal jangka panjang. Dan yang ketiga itu kebijaksanaan bantuan luar negeri, yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grants, pinjaman atau loans, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam restriksi dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah tarif, di mana tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Dan di sini tarif itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu adalah tarif digolongkan. Dan tarif digolongkan ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya ekspor, yang kedua adalah biaya transito, yang ketiga adalah biaya impor. Macam yang kedua dari tarif adalah perbedaan tarif menurut jenisnya, di mana juga ada 3. Yang pertama itu adalah ad valorem dutes, yang kedua spetis dutes, yang ketiga spetis et valorem. Yang ketiga yaitu sistem tarif, di mana sistem tarif ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah single column tarif, yang kedua double column tarif, dan yang ketiga adalah triple column tarif. Yang kedua yaitu adalah kuota, di mana kuota adalah pembatas jumlah pihak fisik terhadap barang yang masuk dan keluar. Kuota ini dibagi menjadi 3 jenis, di mana yang pertama itu adalah kuota impor. Kuota impor ini ada 4 macam bagiannya. Yang pertama itu adalah absolut, yang kedua bilateral, yang ketiga tarif kuota, dan yang keempat adalah mixing kuota. Yang kedua itu adalah efek kuota impor, di mana efek kuota impor ini pembatas jumlah barang yang diimpor akan menyebabkan berkurangnya barang impor tersebut di pasar dalam negeri, sedangkan permintaan relatif tetap. Yang ketiga yaitu adalah kuota ekspor, di
mana kuota ekspor biasanya dikenakan terhadap bahan mentah yang merupakan barang yang perdagangan dan di bawah suatu pengawasan badan internasional. Subsidi yang diberikan kepada produsen akan mempunyai efek menggeser kurva penawaran ke kanan bawah. Besar-besar subsidi ini tergantung dari target yang diinginkan. Beberapa catatan berkenaan dengan subsidi antara lain: pertama, apabila pemerintah bertujuan menaikkan produksi dalam negeri ataupun luar negeri, dan yang kedua itu juga pemerintah akan menaikkan manfaat subsidi jika tarifnya tidak sama dengan kerugiannya. Sedangkan tarif sangat jarang untuk ditinjau kembali dan dapat menaikkan penerimaan dan dapat menaikkan proses penyusunan dalam pemerintah untuk anggaran-anggaran belanja negara maupun anggaran-anggaran lainnya. Jadi, adapun kesimpulan dari video pembelajaran kali ini adalah tarif dan kuota menunjukkan bahwa kedua instrumen tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam mengatur perdagangan antar negara. Tarif adalah pajak impor yang dikenakan pada barang-barang yang masuk, dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan melindungi produsen dalam negeri. Namun dapat juga mengakibatkan pembalasan dari negara-negara mitra perdagangan. Sementara kuota adalah yang membatasi jumlah barang yang dapat diimpor, dapat memberikan perlindungan langsung terhadap produsen dalam negeri, tetapi seringkali menghasilkan distorsi pasar dan mengurangi efisiensi. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.